Pak Danu itu pada saat ngelewatin depan rumahnya Adita itu, dia ngelihat sosok berdiri di bawah pohon mangga. Dan menempati rumah kontrakan itu, mulailah kejadian-kejadian aneh yang dirasakan setiap hari. Ibu, aku mau main ibu, itu temanku ada di atas. Dinunjuk ke atas lemari. Anjir. Temanmu siapa nak? Nggak ada siapapun di luar nak, kata ibunya gitu. Tau nggak adanya ngomong apa? Ada ibu, itu ibu. Udah diketok, malah berhenti tapi nggak ada yang nyaut dari dalam. Penasaran ibunya, dibuka pintu kamar mandinya, kosong dong, nggak ada orang. Anjir. Hai Brancis, balik lagi di Other Sisters cerita horor. Oke, hari ini kita punya cerita dari salah satu followers kita. Siapakah dia? Dia ini adalah Adita @maya bukan underscore Maya 03. Ya, jadi sebenarnya ini ceritanya itu pengalamannya tuh tahun 1998. Masa krisis. Ya, dan waktu itu dia ini masih SD. Saat keluarganya harus berpindah karena bapaknya dinas di kota Semarang, jadi dari Jakarta ke kota Semarang. Bapaknya tuh ngeboyong semua keluarganya. Jadi tuh ada bapaknya, ibunya, dan anaknya ada 4. Oh, berenam. Ya. Tak gendong kemana-mana. Enggak dong, masa tak gendong, nggak digendong kan udah gede. Jadi mau nggak mau dia harus ikut ya. Iya, karena kan bapaknya dinas. Namanya orang tua dinas itu pasti kan berpindah-pindah kan biasanya ya. Kan? Gitu loh. Ini kita sambil bacain aja nggak apa-apa kali ya nih. Oke. Terus lalu awal ceritanya muter ya ibu ini. Jadi awal ceritanya itu keluarganya Adita ini ngontrak di salah satu rumah dekat kantor bapaknya. Seperti pada umumnya dong, yang namanya baru pindahan kan pasti beres-beres rumah. Aus banget bu kayaknya bu. Yang pindahan kan ini ya pertama ya, bukan elu. Iya sih. Yang lagi beres-beres rumah juga dia, bukan lu sih. Iya, sorry ya, sorry Dit. Yes, Dit best banget lu. Jadi ya seperti biasa lah, yang namanya baru pindahan itu kan pasti bersih-bersih rumah. Terus juga karena ibu yang punya kontrakan itu juga bilang rumah ini sudah kosong hampir 2 tahun. Alemong lesianya gue kalau udah 2 tahun begitu. Rumahnya udah kosong 2 tahun. Di situ tuh rumahnya jauh dari rumah yang lain, jadi mungkin jaraknya tuh agak berjauhan. Dari satu sini mungkin jaraknya 400 meter atau 500 meter ke sana antara sana lagi kayak gitu. Ya. Ya rumah zaman dulu lah ya. Rumah zaman betul dulu, banget. Karena pada zaman dulu sangat jarang sekali rumah itu yang berhimpitan. Kayaknya malah anjir. Gitu. Benar kata Buncis. Rumahnya kalau pada zaman dulu itu tuh rumahnya tuh jarang yang berdempetan gitu. Jadi memang jaraknya tuh jauh dari satu rumah ke rumah yang lain. Oke. Rumah yang dikontrakin ini belakangnya itu ada sungai kecil dan pohon-pohon yang rimbun. Adem dong harusnya kan. Karena asri. Soalnya juga kan yang namanya rumahnya nggak berdempetan gitu kan, jadi kayaknya kan kayak punya rasa kayak serasa punya rumah sendiri di tengah-tengah sawah. Benar? Iya, benar. Yang di depan yang di belakang itu ada sungai-sungai kecil. Enak itu. Gemericik air. Pohon-pohon. Tiba-tiba tainya lewat. Si Lia ini bener-bener ya. Bener enak itu. Zaman gue kecil itu gue juga sering banget main ke kali. Ya kan, main di kali juga kan seru kan, main timpuk-timpukan, ada nimpuk ada coy. Terus awalnya itu satu keluarga ini
nggak ngerasa janggal dengan apapun yang terjadi pada saat tinggal di rumah itu. Ya. Selang hampir 1 bulan mereka pindah dan menempati rumah kontrakan itu, mulailah kejadian-kejadian aneh yang dirasakan setiap harinya. Setiap hari, Setiap hari. Gile. Tapi Dita bilang katanya mulai merasa aneh. Masih Ya, perasaan aneh mungkin dulu. masih perasaan aneh dulu Oke. kali ya, baru sebulan nih. Depan rumahnya dia itu ada pohon mangga. Mangganya udah tua banget dan gede. Di depan rumahnya itu pohon mangga yang sudah tua ada di depan rumahnya. Enak sih kalau lagi musim ya, Cor. Nah, kalau Tapi musim. misalnya enggak, kamu duduk di sana. Pada begitu suatu aja. malam, Coy, apaan, Cor? Ih, pada suatu malam pada suatu malam. itu salah. Ada sebuah permainan itu begitu ya. Suatu malam ada tetangganya kebetulan lewat depan rumahnya. Jadi tetangga rumahnya itu tuh kayak baru pulang dari musola gitu. Ya kita sebut aja Pak Danu gitu ya. Pak Danu. Pak Danu baru pulang. Datang. Kok selamat datang, selamat malam. Selamat malam. Pak Danu ini baru pulang dari musola lewat depan rumahnya Dita. Beliau Nggak usah mau ngapain, biarin aja. dan lu mau tahu. pulang dulu pasti gitu kalau lewat. Nah Pak, itu sini dia. mampir. Itu dia. Masa iya sih? Pak Danu itu pada saat ngelewatin depan rumahnya Adita itu, dia ngelihat sosok berdiri di bawah pohon mangga. Dan sosok tersebut terlihat mirip banget seperti bapaknya Adita. Lah, kok bisa? Nah, makanya kata buncis kan, biasa kok ada yang lewat gitu, Pak Ditegur gitu ya. Iya gitu. Nah dikata mungkin kata dia gitu, itu yang negor bapaknya si Dita gitu. Tapi ini kebalik karena mungkin Pak Danu melihat bapaknya Adita jadi berdiri di dekat pohon mangga, disapa lah. Tapi itu sosok nggak berkata atau nggak ngomong sepatah kata pun, jadi cuma diem doang berdiri. Lagi sibuk metik mangga. Enggak juga dong, kan dia nggak ngarah ngeliat ke pohon ya, dia kan ke arah depan. Oh gitu. Gitu, ngapain juga malam-malam metik pohon ya, Metik mangga ya? Iya. Mungkin ngidam. Enggak dong. Masa laki ngidam bun? Biasa Oh, iya. istrinya kan. Anaknya udah 4. Jadi tuh itu sosok tuh nggak berkata sekata pun, hanya diam berdiri dan melihat ke arah Pak Danu. Oke. Keesok harinya tuh berarti besokannya Pak Danu penasaran dong. Ber. Tanya nih sama bapaknya Adita nih, ya kan? Ngapain lo? Gitu kali ya. Pak, nama bapaknya Adita itu Pak Guntur. Pak Guntur. Nggak Oke. pakai Nugraha. Oke. Itu sorry. Nugraha Yoga. teman kita. Bukan juga. Oh, Nggak bukan. bukan. Bisa nggak? Gak usah ngomongin teman-teman kita. Iya benar. Jadi Pak Danu penasaran. Pak, dia ngomong gini. Semalam saya tegur, kok Bapak diem aja sih Pak? Malam-malam ngapain Pak di pohon mangga? Di bawah pohon mangga. Lagi cari apaan? Gitu. Lagi cari apa Pak? Bapaknya bingung dong. Lah mungkin bapaknya ngerasa, saya tadi malam kayak sudah tidur deh. Atau enggak, saya tadi malam enggak berdiri tuh di bawah pohon mangga. Iya. Iya kan? Bapaknya balik nanya, bingung. Semalam saya nggak keluar rumah Pak. Saya ada di dalam bersama anak-anak sedang menonton TV. Coy ya. Kaget dong Pak Danu. Shock banget. Gue juga shock anjir. Gue juga shock. Kaget dong Pak Danu dong. Dan Pak Danu sontak langsung terdiam dan penasaran. Jadi siapa nih yang disapa tadi malam? Iya. Iya dong. Oke. Ya kan? Dia bingung nih. Jadi yang saya sapa tadi malam itu siapa ya? Kok saya tegur, dia diem doang. Pada saat saya bertanya balik kepada Pak Guntur, katanya lagi di dalam rumah. Jadi siapa yang ada di bawah pohon mangga itu? Siapa Cor kira-kira? Dia penasaran juga kan? Iya. Oh siapa dia? Bisa sama gitu lagi. Ketawa Anda.
Oke, dan kemudian selang berapa hari kemudian di waktu tengah malam ibunya tuh terbangun dari tidur dan mau ke kamar mandi untuk buang air. Oke. Ini kejadian aneh yang kedua nih ya. Ya. Kalau yang tadi yang pertama. Itu yang pertama. Jadi selang berapa hari itu ibunya kebangun malam-malam mau ke kamar mandi mau buang air. Tetangganya lewat lagi. Enggak dong, ke kamar mandi di dalam rumah. Ngapain tetangganya tengah malam lagi ada di situ? Gila-gilanya pertanyaan lo ya. Masa tengah malam pada nu keluar? Masa tengah malam pada nu pulang lagi dari musola? Kan enggak dong. Terus ya. Jadi nggak tahu nih ibunya tuh sadar atau enggak. Jadi kayak lagi ngedengar ada orang lagi mandi di kamar mandi. Dipikirnya kakaknya dia yang lagi mandi, kakaknya Adita yang lagi mandi. Biasanya tuh kakaknya tuh emang suka mandi malam gitu loh. Suka mandi malam tuh Pakai kembang. iya pokoknya suka mandi malam aja. Jadi kalau gerah dia suka mandi malam jadi biar segar kayak gitu loh. Jadi biar bisa beraktivitas lagi. Demen banget mandi itu tengah malam. Kakaknya dia itu, kakaknya Dita. Ya ibunya ngerasa aneh dong. Hampir 15 menit ibunya nunggu di depan kamar mandi. Ini mau buang air nih. Kok nggak kelar-kelar anaknya gitu. Apa yang lu gosok sih Nok? Gitu kan. Iya bener, 15 menit. Itu tuh masuk lama loh di kamar mandi loh. Iya gua aja mandi 5 menit, gak nyampe. Gak nyampe malah gue juga. Terus diketok dong. Hei, jangan kencang-kencang. Coy, diketok dong di pintu kamar mandinya. Gak ada yang nyaut dari dalam. Tiba-tiba saja dia datang, coya. Tiba suara yang lagi kayak orang lagi mandi gitu berhenti. Cir. Suaranya berhenti. Terus gak ada lagi tuh? Gak ada yang keluar lagi? Gak. Penasaran dong ibunya. Udah diketok, malah berhenti tapi gak ada yang nyaut dari dalam. Penasaran ibunya. Dibuka pintu kamar mandinya. Kosong dong, gak ada orang. Anjir. Kosong dong. Karena kosong dia, ya saudara-saudara. Karena dia pikir itu kakaknya, akhirnya dia ke kamar kakaknya Adita. Dia cek anaknya, gak taunya anaknya lagi tidur pules dong kakaknya. Kakaknya Adita tuh kayaknya lagi tidur pules. Jadi siapa itu yang lagi mandi di kamar mandi? Kejadian aneh kedua. Lemes ibunya sampai ngebangunin bapaknya. Paginya ibunya sakit selama seminggu. Astagfirullahaladzim. Ibunya sakit biasanya selama gitu seminggu. ya bener kalau bisa habis ngelihat yang aneh-aneh atau yang dengerin atau ngerasain yang aneh-aneh. Kalau kata orang pasti gak zaman enak dulu katanya sawan. Iya sawan. Sawana iya, gitu, bener. sawan. Ya tepa gitu. Terus udah gitu bapaknya tuh kayak langsung nenangin ibunya sama anak-anak kayak gitu buat berdoa. Bapaknya pesen jangan tinggalin sholat, terus jangan takut kata bapaknya gitu. Yang namanya anak-anaknya masih kecil kan pada tahun itu kan, tahun 98 itu kan. Supaya tenang, bapaknya tuh pesannya kayak gitu. Itu kejadian kedua. Ini yang paling menakutkan. Ini yang paling bagong. Oke. Duh gue paling males deh kalau kayak gitu. Ngapain sih lu nyirim-nyirim di tanah? Bikin pusing gue deh. Deg-degan. Lu kenapa? Enggak, gue denger ya. Gue gebuk ya peot. Aduh. Nah. Aduh lu. Kenapa sih harus gue yang baca, Bu? Ini paling menakutkan. Kejadiannya itu menimpa adiknya dia yang paling bungsu. Jadi kebetulan adiknya yang paling bungsu itu anak laki satu-satunya dan saat itu usianya 5 tahun. Masih kecil nih. Dia tuh selalu di rumah sama ibu kalau misalkan kakak-kakaknya lagi sekolah dan bapaknya lagi kerja. Tinggal cuma berdua doang, ibunya sama adiknya yang paling bontot. Siang hari adiknya tuh bilang ke ibunya mau pergi main sepeda ke halaman depan rumah. Which is itu dia nggak ke ini dong, nggak keluar jalan. Halaman depan rumah katanya gitu. Karena ibu lagi masak, jadi adiknya tuh ya udah mainnya Mintil tuh aja, keluar aja gitu. Aduh, ya udah mainnya tuh
sendirian aja gitu. Karena kan cuma berdua doang kan. Jadi ibunya lagi masak, ya udah ibunya mengingatkan ya, maksudnya jangan jauh-jauh kan. Adiknya juga cuma bilang halaman depan rumah doang kok gitu ya kan. Ibu Atu mau main ke depan nih, Bu. Iya, gitu, nggak boleh. Ibu kan lagi masak nih, yang namanya kan kakak-kakaknya sama bapaknya juga lagi kerja ya kan. Mungkin nyiapin makan siang atau makan malam gitu ya. Pintu di depan ini hotel soalnya, jadi ada banyak pintu di depan sana. Iya. Oke. 30 menit, ibunya ngecek. Oh, masih baik-baik aja kok, masih main di depan. Gitu. Ada anak pokoknya. Ada lah adiknya. Tapi anehnya, pas ibunya ngintip, adiknya tuh lagi asik ngobrol. Coya. Adiknya lagi asik ngobrol sama orang lain. Padahal di situ tuh kagak ada siapa. Jadi adiknya ibunya ngeliat tuh, adiknya tuh sendiri doang. Tapi adiknya tuh lagi asik ngobrol. 5 tahun. Yang pada umumnya biasanya anak-anak umur segitu tuh punya temen. Iya. Temen imajinasi. Ya kan. Okay. Nah, ibunya kaget dong. Dia manggil tuh si anaknya yang paling bontot, ditarik lah tangannya, masuk ke dalam. Adiknya malah nangis kenceng. Kenapa? Nangis kenceng. Adiknya bilang begini, aku masih mau main Bu, aku masih mau main. Itu temanku sendirian, kasihan Ibu. Aku gak suka ceritanya. Kata ibunya gini, temenmu siapa? Gak ada siapa-siapa di luar nak. Kamu kan main sendiri. Ada ibu di sini. Ini ada. Enggak. Temenmu siapa nak? Nggak ada siapapun di luar nak, kata ibunya gitu. Tahu nggak adiknya ngomong apa? Ada ibu, itu ibu. Gimana? Ada ibu. Ada Ibu-ibu. Ada ibu, itu ibu, katanya gitu. ibunya. Kan adiknya ditarik ke dalam. Masuk ke dalam, kamu ngapain? Terus pas ditarik adiknya nangis. Adik masih mau main, adik masih mau main. Di luar nggak ada siapa-siapa nak. Gitu. Anjir, ibu siapa itu? Ada ibu gitu. Karena pas ditarik, pas dia ngomong ada ibu gitu, teriaknya tuh tambah kenceng. Teriakan adiknya tuh tambah kenceng. Ibunya tuh nyeritain itu tuh, akhirnya dia nyeritain dong ke bapaknya sama anaknya yang lain. Malam harinya adiknya panas tinggi langsung. Astaga, sakit Tuhan. lagi. Aduh. Dan demamnya itu tuh yang sampai kejang. Ya Allah, kasihan anak 5 Sawan tahun. lagi ya kan? Sawan itu Cor, pasti. Boleh saya minum dulu? Boleh. Yuk kalau gitu kita aktivitas di luar dulu yuk. Biar nggak sawan. Biar dia, soalnya lama dia kadang kalau minum. Sampai kejang-kejang Bu. Kasihan. Akhirnya bapaknya bawa adiknya itu ke dokter. Terus pulang dari dokter, adiknya tidur pules di kamar. Saat adiknya tidur, semuanya pada kaget. Kenapa Cor? Karena adiknya teriak dan ngigo. Ngigo apa? Ngigo. Aku mau main ibu, itu temanku ada di atas. Dia nunjuk ke atas lemari. Anjir. Dia nunjuk ke atas lemari. Lemari yang di kamar toh? Iya, lemari di kamar. Karena kan dia kan tidur pulas di kamar. Iya. Nah, nggak lama tiba-tiba kebangun, teriak kayak orang ngigo, terus ngomong begitu. Aku mau main ibu, itu teman aku ada di atas, kata gitu. Dia nunjuk ke atas. Dia nungguin aku ibu, aku mau main sama teman aku, kata adiknya gitu. Tapi teriakan itu jadi kayak orang kesurupan gitu, ngerti gak sih? Sumpah kayak mana? Iya pokoknya kayak teriakan kayak orang kesurupan. Aku mau main teman aku mau main gitu. Anjrit, aduh Tuhanku, ya Allah. Karena anak kecil nggak bisa dilarang ya. Iya, dia kayak laras ya, Bo. Nggak Iya. bisa dilarang anaknya. Akhirnya bapaknya langsung gak ada AIUEO lagi, langsung dibawa semua ke rumah budenya ke rumah budenya yang 40 menit dari rumah kontrakan itu. Dan mereka nginep di rumah budenya selama 4 hari. Allah. Terus? Karena kan sebelumnya kan bapaknya aneh seperti itu. Yang kedua ibunya sampai sakit. Bener. Yang ketiga nimpa anaknya. Si adik. Yang paling bontot sampai panas tinggi terus kejang-kejang, ya kan? Udah jatuhnya malah udah namanya nggak safe ya. Nggak safe, Iya. makanya dibawa ke rumah budenya. Nginep di sana 4 hari. Nah di situ bapaknya nenangin lagi semuanya, gitu. Oke. Makanya itu
biar suasana menjadi kondusif gitu lah ya. Iya. Oke, makasih loh Pak Danu. Bukan Pak Danu, Pak Guntur dong. Pak Guntur. Iya. Hari kelima mereka pulang nih ke rumah. Si bungsu udah membaik dan normal. Karena waktu di rumah budenya, si bungsu diruqyah oleh ustadz kenalan budenya. Oke. Jadi budenya menyarankan agar rumah kontrakan yang ditinggalin itu harus diruqyah supaya nggak ada gangguan yang aneh. Oke, make sense kalau itu. Make sense. Tapi bagi bapaknya masih ngerasa bahwa rumah itu tuh sebenarnya aman-aman aja untuk ditinggalin dan menunda untuk mendatangkan ustadz ke rumah. Jadi maksudnya bagi bapaknya tuh ya udah gitu loh, sebenarnya aman, nggak apa-apa dan masih make sense untuk ditinggalin. Jadi Oke. menunda lah untuk diruqyah itu rumah. Oke, tapi anaknya udah diruqyah duluan di sana. Udah diruqyah duluan. Nah, masuklah bulan kelima. Mereka tinggal di situ. Oke. Di bulan kelima ini mulailah penampakan yang mengganggu satu keluarga. Aduh, kenapa sih Pak Guntur? Mendingan dengerin aja kata tante, kakaknya, Pak adeknya no. Gimana sih? Kan bude kan berarti tante kan, kakak. Dengerin deh, mendingan deh kalau kata kakak mah. Jadi penampakannya itu sekelebatan sosok hitam, Coya, tinggi, besar, mata merah di belakang rumahnya mereka. Aduh. Terus sosok anak kecil, males gue. Yang waktu dia main di depan, yang ngeganggu si bungsu itu anak kecil. Sama satu lagi macan putih. Ngapain itu macan di situ? Macan putih. Mendingan ke Bali Zoo. Macan putih yang lewat di samping rumahnya ada suara auman. Anjir, sumpah lo. Ya. Mereka tuh sampai nggak berani keluar rumah kalau udah malam. Oh, kasihan. Bahkan ada sosok seperti api yang menyala di atas rumah. Itu kiriman kali ya, Bun? Ya. Jadi tuh yang ngelihat itu tetangganya dia yang sering lihat ini dan menceritakan apa yang mereka lihat kepada keluarganya si Adita ini. Mereka tuh kalau ini menyebutnya itu ini apa? Banaspati. Banaspati, bener banget. Banaspati. Banaspati itu apa sih, Cong? Ya itu kayak gendul apa yang di atasnya genderuwo mata merah terus berapi di atasnya. Jadi kalau itu terbang api. Oke. Jadi akhirnya pagi harinya bapaknya akhirnya manggil ustadz buat meruqyah rumah itu. Di situ ada beberapa teman bapak dan tetangga yang menyaksikan dan berdoa bersama. Alhamdulillah tetangganya pada baik-baik ya. Pada baik-baik ya pada ini ya. Terus ustadznya bilang memang ada beberapa penghuni lain di situ. Katanya itu trio kue ya. Katanya di situ itu tempat keluar masuknya dimensi atau alam lain. Jadi rumah itu pintu buat dimensi lain. Gitu. Jadi makanya tuh banyak banget penampakan yang muncul gitu loh. Karena ya itu jatuhnya datang dan pergi ya, Cor. Iya. Jadi setelah ditelusuri ke semua sudut rumah, mulai dari depan sampai belakang, ternyata di situ tuh ada bekas sumur tua yang ditutup. Nah, disitulah pintu alam lain berasal. Dan akhirnya Pak Ustadz menyarankan untuk pindah. Oh, udah disuruh ya. Pindah. Karena kalau penghuni kontrakan yang memang benar-benar tidak kuat, pasti akan dihantui dan diganggu terus menerus. Jadi Ustadz bilang pindah deh ya, daripada diganggu terus takutnya nggak kuat. Gitu loh. Masalahnya di situ kan pintu itu ke dimensi lain, ya kan. Terus selang 2 hari mereka prepare untuk pindah ke rumah yang baru yang lumayan jauh dari situ buat menghindari dari hal-hal gaib itu loh. Ya, jadi sebelum mereka pindah meninggalkan daerah itu,
Mereka pergi ke rumah pemilik kontrakan dan niatnya untuk berpamitan. Anehnya si ibu pemilik kontrakan itu kayak seolah-olah tuh nggak kaget gitu. Seolah-olah tuh nggak kaget dan nggak bertanya-tanya kenapa dan kenapa dan alasannya apa mereka itu harus pindah dari rumah tersebut. Akhirnya pemilik kontrakan itu berceritalah. Bapak hebat, tinggal di rumah saya hampir 7 bulan. Mati loh, kurang ajar. Karena penghuni kontrakan sebelum-sebelumnya itu mereka hanya bertahan paling lama 1 bulan. Bahkan ada yang baru 2 hari mereka pindah. Habis itu langsung hilang lagi. Keluar. Makanya kontrakannya itu kosongnya lama. Dulu tuh rumah itu tuh rumah peninggalan kakek buyutnya gitu. Iya, anak cucunya juga nggak ada yang mau menempati rumah itu karena konon katanya karena konon katanya zaman dulu itu kakeknya itu tuh kayak punya ilmu pegangan. Jadi apa? Cekelan ya. Ilmu pegangan tuh cekelan ya. Kalau orang zaman dulu tuh nyebutnya tuh cekelan. Cekelan kalau orang zaman dulu tuh buat pelindung diri sebenarnya. Ilmu pegangan. Jadi kayak ilmunya itu macan putih. Makanya ada sosok si macan putih itu. Oh my god. Makanya mereka juga dengar kan, karena ternyata menampakkan macan putih itu tuh sama suara auman itu berarti yang dimilikin sama si kakek buyutnya ibu kontrakan itu masih ada di situ. Wah, mereka merinding dong pasti ceritain gitu semua karena bener kan. Akhirnya mereka langsung buru-buru pamitan ke rumah barunya dan sampai saat ini kata orang-orang sekitar situ bangunan itu masih ada terbengkalai karena si ibu pemilik kontrakan itu sudah meninggal tahun 2016. Dan nggak ada lagi yang lanjutin itu tuh kalau nggak salah yang meninggal di tahun 2016 ya. Dan anak-anak ibu kos itu semuanya di luar kota. Jadi memang itu rumahnya udah nggak diurus, jadi udah terbengkalai. Gitu pengalamannya Adita Maya waktu berada di Semarang waktu bapaknya pindah dinas. Kita berangkat ke Semarang. Lu aja soal nama keluarga lo, gila kali lu. Gua mau pulang. Begitu Adita Maya, terima kasih buat ceritanya ya, buat tapi serem juga ya, maksud gue. Juga loh. Itu kan masih kecil ya, Cor. Traumanya kayak apa coba? Iya bener sih. Gue sih udah yang kayak tapi Pak Guntur emang bener ya. Kalau misalnya ada yang mengerti sesuatu jauh lebih banyak gitu ya, mendingan kata gue mah didengerin dah. Iya bener. Ya kan? Kata gue mah didengerin gitu ya. Tapi mungkin maksudnya Pak Guntur itu mungkin kan baru pindah juga gitu kan, terus juga ya mungkin pengalaman yang aneh-aneh itu tuh mungkin bakal hilang dengan sendirinya kali ya. Makanya kan kasih pesan ke istri sama anak-anak ya, banyakin sholat, doa gitu ya. Lagi pula tapi kadang kan kalau cowok itu kan kadang suka selalu lebih ke logis kan. Gitu. Jadi kadang suka yang kayak mana sih, apalagi dia kagak lihat sendiri. Betul ya kan, sebelum merasakan. Benar. Sementara dia kan si bapak kan cuma dengar cerita ibu dan anaknya kan. Tapi mungkin pada saat melihat anak bungsunya kali ya ada. Iya. Makanya langsung dibawa ke rumah budenya itu langsung. Iya, tapi kan setelah itu kan rumahnya juga belum diruqyah. Iya sih. Tapi biar kata udah diruqyah juga kan tetap aja kan? Kayak begitu. Iya. Jadi sebenarnya Adita Maya ini masih punya banyak banget cerita-cerita horor gitu loh. Tapi yang bisa dia sharing, tapi nanti dia ingat-ingat lagi, nanti dia sharing lagi. Oh iya benar, makasih banyak Adita Maya 03. Adita Maya buat ceritanya. Nah itu dia tadi ceritanya, makasih banyak Aditya _Maya 03. Iya. Mudah-mudahan nanti kamu punya cerita-cerita lagi yang lainnya langsung aja DM ke kita, oke? Bisa DM ke aku @liawawade atau DM ke chika.cqa Wode atau ke @andisa_.
19. Andi underscore Andi Ya. underscore SE19 atau langsung ke Wadi Sisters. Bisa Gitu, ya. ya. Ya udah guys, kita ketemu lagi Di next episode-nya. di next episode-nya ya. Tungguin terus. Wadi Sisters cerita horor. Ih, takut.